Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cementil, cerita menarik tentang Islam dan legendaris. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat dulu di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih juga yang telah like dan subscribe channel ini. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Kolai. Sejak kecil nasibnya tak pernah berpihak kepadanya. Kolai tumbuh besar dalam kemiskinan, hidupnya serba kekurangan. Setiap hari, ia harus bekerja keras hanya untuk bisa makan. Namun, apapun yang dia lakukan, keberuntungan seolah menjauh darinya. Meski begitu, Kolai tidak pernah kehilangan harapan. Di dalam hatinya, ia menyimpan impian besar untuk bisa keluar dari kemiskinan dan menjalani hidup yang lebih baik. Di desanya, Kolai sering mendengar cerita tentang pesugihan, cara gaib untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Cerita-cerita ini beredar dari mulut ke mulut, menjadi rahasia umum di antara penduduk desa. Banyak yang menyebutkan bahwa pesugihan bisa mendatangkan kekayaan, namun dengan harga yang sangat mahal. Kebanyakan orang takut dan tidak berani mencobanya. Namun, bagi Kolai, cerita tentang pesugihan ini menimbulkan ketertarikan yang mendalam. Suatu hari saat Kolai sedang duduk termenung di bawah pohon besar di tengah ladang, seorang tetua desa datang menghampirinya. Tetua tersebut adalah seorang pria tua yang sudah hidup jauh lebih lama dari kebanyakan orang di desa. Rambutnya yang sudah memutih, kulitnya yang keriput, dan tatapan matanya yang tajam membuatnya tampak bijaksana. Tanpa disangka-sangka, tetua desa itu mulai bercerita tentang sebuah kayu besar yang terletak di puncak gunung, jauh di dalam hutan. Di sanalah, menurutnya, siluman monyet bersemayam. Banyak yang bilang kalau siluman monyet itu bisa mengabulkan permintaan. Ujar tetua desa dengan suara pelan namun tegas. Tapi, kau harus siap membayar harga yang sangat mahal jika ingin mendapatkan apa yang kau inginkan. Kata-kata tetua desa itu terus terngiang-ngiang di telinga Kolai. Malamnya, Kolai tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kayu besar di puncak gunung dan siluman monyet yang katanya bisa memberikan kekayaan. Setelah berhari-hari merenungkan, akhirnya Kolai memutuskan untuk mencoba. Dia merasa tidak punya pilihan lain. Hidupnya terlalu sulit, dan kesempatan ini adalah satu-satunya harapan untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa memberitahu siapapun, pada malam yang gelap gulita, Kolai mulai mendaki gunung. Hutan yang dia masuki begitu lebat, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi menutupi cahaya bulan. Angin malam berhembus kencang, membuat suasana semakin mencekam. Kolai terus berjalan, menapaki jalan setapak yang semakin lama semakin menyempit. Langkahnya berhenti saat dia tiba di sebuah pohon raksasa dengan akar yang menjalar ke segala arah, seperti cakar-cakar besar yang mencengkeram tanah. Pohon itu tampak sangat tua, dengan batangnya yang kokoh dan kasar, penuh dengan lumut dan jamur. Ini pasti kayu besar yang dimaksud, pikir Kolai dalam hati. Kolai berdiri di depan pohon besar itu, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan mantra yang diajarkan oleh tetua desa. Dengan suara bergetar, Kolai mulai melafalkan mantra tersebut, mengundang siluman monyet untuk muncul. Beberapa saat kemudian, suara gemerisik terdengar dari balik dedaunan. Jantung Kolai berdebar kencang, namun dia tidak berani bergerak. Perlahan-lahan, sosok berbulu hitam muncul dari kegelapan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Sosok itu berjalan mendekat, dan Kolai bisa melihat dengan jelas bahwa makhluk itu memiliki wujud setengah monyet, setengah manusia. Tubuhnya besar dan kekar, namun bergerak dengan kelincahan seekor monyet. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara siluman monyet terdengar seperti gemuruh, berat dan menakutkan. Dengan ketakutan namun juga dipenuhi harapan, Kolai menjawab, "Aku ingin menjadi kaya raya dan memiliki 17 istri." Siluman monyet tertawa terbahak-bahak, membuat suara yang menggetarkan seluruh hutan. "Permintaan yang sangat serakah," ucapnya. "Namun aku bisa mengabulkannya. Tapi ingat, ada syarat yang harus kau penuhi. Kau harus setia padaku, memberikan persembahan secara rutin di sini, dan jangan pernah melanggarnya. Jika kau ingkar, kau akan menyesal." Tanpa ragu, Kolai setuju. Dalam pikirannya, kekayaan dan kesenangan yang dia impikan selama ini sudah berada dalam genggaman.
Siluman monyet mengulurkan tangannya, memberikannya sebuah kantong kecil berisi biji-biji emas. Tanam biji ini di halaman rumahmu, dan lihat apa yang terjadi. Setelah Colai menerima kantong tersebut, siluman monyet perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Colai yang masih tertegun di depan pohon besar itu. Malam itu, Colai bergegas pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan gembira. Keesokan harinya, Colai menanam biji emas tersebut di halaman rumahnya. Dalam hitungan jam, tanah di sekitarnya mulai berubah. Tanaman-tanaman emas mulai tumbuh, menghasilkan buah emas yang berkilauan. Dalam sekejap, Colai menjadi orang terkaya di desanya. Kekayaan ini segera menarik perhatian banyak orang, terutama para wanita. Dalam waktu singkat, Colai berhasil menikahi 17 wanita dari desa-desa sekitar. Setiap istrinya diperlakukan dengan sangat baik, dan mereka semua hidup dalam kemewahan yang belum pernah mereka bayangkan. Namun, seiring waktu berlalu, Colai mulai merasa bahwa dia tidak perlu lagi melanjutkan persembahan kepada siluman monyet. Dia berpikir bahwa semua yang dia inginkan sudah ada di tangannya. Kekayaan melimpah dan istri yang banyak. Persembahan yang dulunya rutin dia lakukan mulai jarang, hingga akhirnya dia berhenti sama sekali. Dalam pikirannya, siluman monyet itu sudah tidak relevan lagi dalam hidupnya. Colai merasa bahwa dia sudah cukup kuat dan mandiri tanpa bantuan siluman tersebut. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa dengan melanggar janjinya, dia telah membuka pintu bagi siluman monyet untuk menagih hutang yang belum terbayar. Malam itu, saat Colai sedang terlelap di ranjang mewahnya, di antara istri-istrinya yang tidur dengan nyaman, dia terbangun oleh suara gemuruh dari dalam rumah. Tanpa disangka, siluman monyet muncul kembali, namun kali ini dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih besar, matanya menyala-nyala, dan giginya yang tajam terlihat sangat jelas dalam kegelapan. Kau telah melupakan janjimu, manusia. Geram siluman monyet, suaranya seperti petir yang menggelegar. Sekarang saatnya kau membayar harga dari keserakahanmu. Colai tidak sempat bereaksi. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, siluman monyet itu melompat ke arahnya, merobek tubuhnya dengan gigi-gigi giginya yang tajam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Colai, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap, tubuh Colai terpisah-pisah, tercabik-cabik oleh siluman yang dulu memberinya kekayaan. Pagi harinya, desa itu gempar. Tubuh Colai ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Para istri Colai yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan berteriak histeris. Tak seorang pun mengerti bagaimana Colai bisa menemui ajalnya dengan cara yang begitu mengerikan. Warga desa pun segera menguburkan jasad Colai dengan upacara yang sederhana namun penuh dengan ketakutan. Beberapa hari setelah penguburannya, hal aneh mulai terjadi. Kuburan Colai ditemukan dalam keadaan bolong dan jasadnya hilang. Warga desa yang panik mulai berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh, namun semua orang yakin bahwa Colai tidak diterima oleh Allah karena perbuatannya selama hidup. Sejak itu, desa yang tadinya tenang dan damai berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan. Warga mulai melaporkan penampakan sosok monyet besar yang berkeliaran di sekitar desa pada malam hari. Monyet tersebut seringkali terlihat duduk di atas pohon besar, mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Suara tawa yang mirip dengan suara Colai sering terdengar di tengah malam, membuat bulu kuduk warga berdiri. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap. Bahkan, beberapa keluarga memilih untuk pindah ke desa lain yang lebih jauh. Para tetua desa mencoba mengadakan berbagai ritual dan upacara untuk menenangkan roh Colai yang dianggap telah dikutuk. Namun, upaya mereka selalu gagal. Monyet besar itu terus muncul, semakin sering dan semakin dekat dengan pemukiman warga. Lama-kelamaan, warga desa semakin yakin bahwa roh Colai telah terperangkap dalam wujud monyet besar tersebut. Kutukan itu membuatnya menjadi makhluk yang terjebak antara dua dunia, bukan lagi manusia, namun juga bukan sepenuhnya hewan. Dalam wujud barunya, Colai tidak bisa merasakan kekayaan atau menikmati kesenangan duniawi yang dulu ia idam-idamkan. Sebaliknya, ia hanya bisa hidup dalam kesakitan, dipenuhi rasa marah dan dendam. Monyet besar itu tidak hanya menghantui warga desa dengan kemunculannya.
Beberapa warga yang berani keluar rumah pada malam hari dikabarkan hilang tanpa jejak. Mereka yang hilang seringkali ditemukan beberapa hari kemudian, namun dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan tubuh tercabik-cabik seperti yang dialami Colai. Ketakutan ini membuat desa yang dulunya ramai menjadi sunyi sepi. Orang-orang tidak lagi saling mengunjungi. Mereka menutup diri di rumah masing-masing setelah matahari terbenam, berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Para tetua desa terus mencoba berbagai cara untuk mengusir roh Colai dan menenangkan desa yang dihantui. Mereka mendatangkan dukun-dukun dari desa lain, melakukan berbagai upacara adat, hingga berdoa dengan khusyuk memohon ampunan dari Allah. Namun, semua usaha tersebut tampaknya sia-sia. Arwah Colai yang terjebak dalam wujud monyet itu tidak kunjung pergi. Sebaliknya, teror yang ditimbulkan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, seorang dukun dari desa tetangga bernama Pak Darto yang terkenal dengan ilmu spiritualnya datang ke desa tersebut. Dia adalah satu-satunya harapan warga untuk mengakhiri kutukan yang menghantui mereka. Pak Darto mendengar semua cerita tentang Colai dan pesugihan siluman monyet. Dengan keyakinan penuh, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi roh Colai. Pada malam yang gelap dan tanpa bintang, Pak Darto menuju ke hutan, tempat di mana kayu besar itu berada. Dengan membawa beberapa alat ritual dan doa-doa yang kuat, dia bertekad untuk mengusir roh Colai dan memutus kutukannya. Warga desa yang ketakutan hanya bisa berdoa dari kejauhan, berharap Pak Darto bisa mengakhiri penderitaan mereka. Pak Darto mulai menggelar ritualnya di hadapan kayu besar tersebut. Dia menyalakan dupa, mengucapkan mantra-mantra, dan memohon kepada Allah agar roh Colai dibebaskan dari kutukannya. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, pepohonan bergoyang seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit. Pak Darto tetap bertahan, menguatkan doa-doanya meskipun suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sosok monyet besar itu muncul dari balik pepohonan. Mata merahnya berkilat penuh dengan kemarahan dan dendam. Dia mendekat dengan gerakan yang cepat, namun Pak Darto tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan ketakutan. Dengan suara lantang, Pak Darto memerintahkan roh Colai untuk meninggalkan wujudnya sebagai monyet dan kembali ke alamnya. Pak Darto juga memohon ampunan dari Allah untuk semua dosa yang dilakukan Colai selama hidupnya. Siluman monyet itu mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi, seolah-olah menolak untuk pergi. Namun, kekuatan doa dan ritual Pak Darto akhirnya berhasil melemahkannya. Monyet besar itu jatuh tersungkur di tanah, mengeluarkan jeritan panjang sebelum tubuhnya perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangan, kembali ke alam kegelapan dari mana ia berasal. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Warga tidak lagi melihat sosok monyet besar yang menghantui mereka. Perlahan-lahan, kehidupan kembali normal, meskipun kenangan akan teror yang disebabkan oleh Colai dan siluman monyet tetap tertanam dalam ingatan mereka. Kisah ini menjadi legenda yang diceritakan dari satu generasi ke generasi lainnya. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang kekayaan dan pesugihan, mereka selalu mengingat Colai, pemuda yang menginginkan terlalu banyak namun akhirnya kehilangan segalanya. Desa itu meskipun sudah tenang, tetap menyimpan bekas luka dari kejadian mengerikan tersebut, dan para penduduknya tidak pernah melupakan apa yang terjadi ketika seseorang mencoba mengubah nasibnya dengan cara yang keliru. Demikianlah cerita tentang seorang pria miskin yang rela melakukan apapun demi kekayaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipetik hal baiknya dari cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.